Kalian tuh jangan beli Poco F6 ya, kalau kalian tuh bener-bener ngejar performa. Mending Poco X6 Pro aja. Kecuali nah, Poco F6 dan Poco X6 Pro tuh dikemas di harga yang kurang lebih sama. Malahan kalau kalian tuh pilih si Poco F6 yang paling murah, konfigurasi itu cuma 8 per 256 GB. Sedangkan kalau kalian tuh pilih Poco X6 Pro, dapat 12 per 512 GB. Sehingga sebenarnya ya, kalau kalian tuh belum pernah coba keduanya, ketahuan sih mana yang price to performance ya. Tapi emang sejauh mana sih perbedaan performanya? Nah, ini tuh kerasa beda banget. Poco X6 Pro di sini bisa ngasih experience yang lebih kenceng dan lebih stabil, katakanlah pas main Genshin Impact ya, settingan highest 60 FPS. Di Poco F6 kalau mau enak tuh harus nyalain game mode-nya, si White Boost tuh dinyalain. Sedangkan X6 Pro gak usah dinyalain tuh udah nyaman. Kalau Poco F6 tuh gak dinyalain si mode gamenya, itu tuh kerasa turun FPS-nya. Lalu kalau kalian gak main game pun, sensitivitas layar ya, respon times layarnya lebih enak di X6 Pro. Di review Poco F6 dulu saya pernah bilang ya, Poco F6 tuh di pemakaian keseharian punya sensitivitas yang kurang. Tapi di Poco X6 Pro ini beda, kerasa ya. Padahal secara spek kertas tuh sama aja layarnya. Ukuran layar sama, kualitas layar sama, refresh rate sama, keakuratan warna pun sama, termasuk kualitas speaker yang sama-sama kurang enak di harganya. Tapi nih ya, namanya Snapdragon pasti ada keuntungan lah, yaitu masalah dukungan softwarenya dan game yang ada. Kalau kalian tuh doyan main game emulator, masih lebih baik di Snapdragon-nya si Poco F6, dan di PUBG pun Poco F6 udah dapat settingan grafis 124 FPS, sedangkan X6 Pro baru 90 FPS. Artinya memang Snapdragon di Poco F6 tuh walaupun gak sekencang MediaTek di X6 Pro, tetap memperhatikan keseimbangan dukungan software yang ada. Dan secara teori memang ya si Poco F6 tuh dapat skor Antutu lebih besar, tapi penggunaan real tuh ya bukan matok di Antutu ya. Lalu sisi bagus di Poco X6 Pro adalah baterainya tuh lebih awet. Dengan konsumsi baterai 85% tanpa gaming yang intens ya, Poco X6 Pro bisa ngasih screen on time 4 jam 20 menit. Sedangkan Poco F6 untuk screen on time-nya 3 jam 43 menit ya dengan penggunaan yang sama. Terus kalau kalian mikir Poco F6 tuh ngecasnya lebih cepet nih ya, enggak beda jauh. Walaupun dikasih casan 90 watt, terus settingan di Poco F6 tuh dinyalain fast charging-nya, nyatanya nggak nyampe 90 watt. So di sini udah jelas kalau memang kalian tuh doyan banget performa, jarang atau gak main emulator di sebuah ponsel, Poco X6 Pro adalah pilihan yang terbaik. Walaupun tadi saya bilang masalah dukungan software tuh lebih baik ya di Poco F6, tapi gak bikin performa software yang ada di X6 Pro tuh buluk ya. Tetap nyaman kok dengan settingan yang secara teori tuh gak se-update di Poco F6. Dan untuk urusan suhu sedikit lebih panas di X6 Pro ya, tapi keduanya tuh masih dikatakan wajar aja sih untuk kenaikan suhu yang ada. Jadi di sini udah jelas ya, bisa stop nonton sampai di sini kalau memang kalian tuh benar-benar membutuhkan performa yang oke di harga yang lebih terjangkau. Langsung sikat X6 Pro. Tapi kalau kalian tuh penasaran dengan aspek lainnya, kalian langsung nonton selanjutnya, oke? Nah, kedua tuh kualitas dan perlindungan fisik. Seperti yang saya bahas di video sebelumnya, Poco F6 pada dasarnya adalah seri Redmi yang di rebranding. Aslinya kan ini Redmi Note 13 Turbo ya di Cina, cuman di global jadi Poco F6. Yang dimana seri Redmi itu masih mempertimbangkan masalah keseimbangan kualitas. Dibandingkan dengan Poco X6 Pro yang DNA-nya tuh bener-bener seri Poco yang mengejar harga murah, tapi spek mesin yang oke. Katakanlah dari rating ketahanan air dan debu ya, IP64 ada di Poco F6, lebih baik dibandingkan Poco X6 Pro yang IP54. 6 dan 5 di sini memiliki artian ketahanan terhadap debu, yang dimana angka 6 tuh udah paling tinggi. Si ponsel tuh artinya udah didesain gak gampang kemasukan debu dan gak gampang rusak karena debu atau sejenisnya. Lalu proteksi layarnya pun beda, di Poco F6 tuh udah Gorilla Glass Victus, sedangkan X6 Pro masih Gorilla Glass 5. Jadi udah jelas di sini Poco F6 tetap mempertimbangkan kualitas fisik gimana. Namun untuk secara look lebih unik di Poco X6 Pro sih, kerasa khas dari si Poco. Warna kuning yang disajin tuh cakep ya, beda dari yang lainnya, dan secara desain di luar aspek warna pun terlihat unik. Kalau Poco F6 tuh ngasih desain yang generik sih, yang gak aneh, lebih mencoba kalem dan lebih diterima orang lain lah dibandingkan X6 Pro. Sehingga ya masalah kualitas body no kompromi ya Poco F6, sedangkan masalah look itu subjektif, mau yang biasa atau mau yang unik.
Lalu untuk fitur nih, sebenarnya sama-sama lengkap ya, sama-sama berbasis Android 14 dengan skin HyperOS, sama-sama juga dapat update major 3 kali dengan security patch 4 tahun. Nah, yang bedain di Poco F6 tuh di sini lebih komplit ya. Katakanlah ada fitur interconnectivity, fitur yang bisa menghubungkan ponsel kita ke tablet Xiaomi kayak Xiaomi 14 ya. Lalu ada AI Image Engine yang bisa meningkatkan kualitas warna dan kontras di sebuah video. Ada Always On Display yang mode smart yang bisa menyala otomatis ketika muka kita ngadep ke layar. Ada mode proteksi baterai tambahan saat pengecasan, ada gestur back tap buat lakuin beberapa perintah yang bisa di custom, dan ada kibas-kibas layar yang saya gak guna sih. Dan ada kibas-kibas layar dari jauh yang buat saya gak guna sih. Mungkin kalian ada yang kepake ya. Nah, udah itu aja. Sisanya sama aja. Nah, dengan fitur yang ada ya, di Poco X6 Pro tetap kerasa lebih smooth ya, di samping karena fiturnya nggak sebanyak Poco F6, juga karena si layarnya yang lebih responsif dibandingkan Poco F6. Dan experience-nya juga lebih tenang dan menyenangkan ya, karena ya di harga yang murah, RAM tuh lebih gede, multitasking lebih banyak ya aplikasinya, dan penyimpanan pun 512 GB, nggak usah khawatir gitu. Kan di kedua ponsel ini nggak ada micro SD-nya ya. Jadi sebenarnya lagi-lagi kalau kalian tuh nggak peduli dengan fitur yang ada di Poco F6 dan nggak ada di Poco X6 Pro, si X6 Pro tuh lebih worth it sih. Karena toh masalah fitur ya, fitur esensial di Poco X6 Pro tuh tetap ada kok, kayak second space, dual apps, lock apps, pokoknya fitur-fitur MIUI yang dulu tuh di HyperOS di X6 Pro tetap hadir kok. Kecuali kalau kalian tuh memang pengen ngerasain fitur yang lengkap gitu di Xiaomi, apalagi kalau kalian tuh punya tablet Xiaomi bisa pakai fitur interconnectivity ya, jadi antara si tablet dan ponsel tuh bisa terintegritas dengan baik. Nah, terakhir masalah kamera nih, tentu bisa kalian tebak di sini Poco F6 terbaik. X6 Pro tuh punya karakteristik pengen cerahin semua kondisi, hasilnya ya sering terlihat jadi kusem, overexpose, pucat, dan noise tuh lebih kelihatan. Poco F6 di harganya memang bukan sebuah kamera terbaik sih, masih ada yang lebih oke, tapi ketika membandingkan dengan X6 Pro lebih kerasa ngigit. Warna juga lebih enak dilihat ya, noise yang lebih minim, detail yang lebih baik, mau itu manusia, kucing, atau pemandangan tuh udah oke. Belum lagi di Poco F6 kan pakai Snapdragon, jadi lebih bersahabat kalau kalian tuh doyan install Gcam. Kalau kamera selfie-nya sih keduanya sama-sama buluk ya, maaf. Kalian bisa lihat lah, keduanya bukan pilihan terbaik di harganya. Sama-sama mulus, detail yang biasa aja. Dan bagusnya di Poco F6 tuh si viewing angle-nya lebih luas sih. Nah, untuk videonya lagi-lagi F6 lebih oke. Poco F6 lebih bisa menangkap sebuah warna lebih hidup. Bisa lihat kucing ini, warnanya tuh lebih nendang. Dan anehnya di X6 Pro gak bisa nangkap warna lumut hijau tempat si kucing tidur. Dynamic range pun lebih juara di Poco F6. Namun untungnya kedua videonya bisa diambil secara stabil. Tapi yang harus diperbaiki di Poco F6, di video malamnya sih kayak ada flickering gitu ya. Sedangkan X6 Pro lebih bersih. Dan untuk video kamera depan di sini lebih baik X6 Pro. Akhirnya ya, si X6 Pro ada yang lebih baiknya. Bisa ambil dan nyeleksi pencahayaan tuh lebih baik, menjadikan warna dan detail muka tuh menjadi lebih enak dilihat. Nah, ini HDR-nya udah dimatiin ya. Si detail wajah di X6 Pro lebih bisa menyaingi atau mengimbangi si F6, dan bagian backgroundnya jadi tetap overexpose tapi nggak overexpose F6. Oke, kalau misalkan pakai jalan keduanya stabil, kalian bisa nilai ya lebih suka yang mana untuk urusan kamera depan selfie. Jadi udah jelas di sini. Seperti yang dikatakan di awal, Poco seri X2 yang paling terbaru ini, si X6 Pro adalah seri Poco yang benar-benar ngejar price to performance. DNA Poco di sini tuh lebih kerasa. Harga lebih murah, bisa dapat konfigurasi RAM dan penyimpanan lebih besar juga. Desainnya pun lebih unik, saya suka. Namun yang harus diterima, yang paling kerasa adalah di sektor kameranya. Sedangkan Poco F6 lebih cocok buat kalian yang pengen ngejar performa, tapi tetap mempertimbangkan masalah fitur dan kualitas yang ada. Selain secara fisik lebih baik dengan Snapdragon yang ada, dukungan software dan game dari pihak ketiga tuh lebih baik. Walaupun performa dan baterai tuh gak seenak di X6 Pro, tapi kameranya tuh lebih baik. Dan ingat, bisa install Gcam dengan oke. Oke, jadi itu aja ya komparasi dari video kedua ini. Kalau misalkan kalian suruh milih saya tetap lebih mempertimbangkan masalah aspek lainnya ya. Gak ngejar performa banget gitu. Jadi saya tetap pilih Poco F6. Kecuali ya, sekali lagi kalau misalkan kalian tuh doyan performa ya, jangan pilih Poco F6 sih. Apalagi ya jarang main game emulator ya. Nah, kalau misalkan kalian belum jelas ya, kalian bisa nonton masing-masing review dari kedua ponsel ini ya. Karena ada beberapa hal yang saya gak bahas di sini dan lebih lengkap di review masing-masing. Oke, di sini Fadil, peace out.